Assalamualaikum. Langsung saja sobat, langkah pertama kita membuat file baru. Di sini kita menggunakan ukuran 2 kali 1 meter, atau kalau dibuat senti kita gunakan ukuran 200 kali 100 dengan resolusi cukup menggunakan 72 untuk ukuran backdrop pixel per inci. Selanjutnya kita memberi warna backgroundnya ini dengan cara memilih foreground. Kita pilih, kita kasih warna agak oranye muda ini ya. Oke, kemudian bisa memanfaatkan pen packet tool, kita tumpahkan pada area kerja. Selanjutnya menggunakan lasso tool. Di lasso tool ini kita seleksikan pada area kerja seperti ini, kemudian klik kanan feather, kita kasih radiusnya 250. Berikutnya foreground ini kita ubah warnanya menjadi agak kemerahan seperti ini. Oke, selanjutnya menggunakan pen packet tool kembali, kita klikkan pada area yang terseleksi. Nah, seperti ini. Selanjutnya hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Berikutnya kita bisa memasukkan logo yang telah disiapkan sebelumnya. Di sini ada dua logo nantinya yang akan kita masukkan. Taruh di bagian atas seperti ini. Kemudian memanfaatkan move tool, kita gerakkan pada area kerja. Menggunakan Ctrl T, kita perkecil sedikit, tekan Shift pada keyboard agar ukurannya selalu proporsi. Oke, selanjutnya memasukkan logo yang kedua, gunakan Ctrl T kembali, tekan Shift. Nah, seperti ini. Kita perkirakan ukurannya, proporsinya seperti apa. Kalau sudah bisa dicentang. Selanjutnya kita bisa memanfaatkan pen tool. Di pen tool ini pilih yang pad. Selanjutnya bisa kita seleksikan di area kerja seperti ini. Pilih titiknya di luar area. Kemudian klikkan lagi di sini, ditahan mouse-nya, kemudian diarahkan untuk mendapatkan bentuk yang melengkung. Selanjutnya juga seperti itu. Klik, kita arahkan ke atas. Ini juga, nah seperti ini. Kalau sudah bisa digabungkan seperti ini, kemudian klik kanan make selection, dijadikan sebuah seleksi. Selanjutnya di sini kita membuat layer baru. Di bawahnya logo ini kita buat layer baru, kasih warna putih pada layernya ini. Di bagian foreground kita pilih warna putih. Selanjutnya gunakan pen packet tool, kita klikkan. Nah, seperti ini, hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Selanjutnya kita membuat bentuk yang kedua di bagian kanan bawah ini. Kita seleksikan seperti tadi. Nah, seperti ini ya. Kemudian klik kanan, make selection. Setelah itu gunakan pen packet tool kembali, kita tumpahkan pada area kerja. Hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Berikutnya kita bisa membuat objek selanjutnya. Memanfaatkan pen tool kembali. Kita buat di bawahnya layer objek putih ini. Seperti ini ya. Kita buat lagi. Langsung kedua dibuat juga bisa, kita buat yang berikutnya tanpa membuat warna dulu. Kita buat dua-duanya ini, kemudian kita klik kanan make selection, taruh buat layer baru di bawahnya layer putih ini. Buat layer baru, kemudian kita kasih warna. Agak merah gelap, lebih gelap dari background maksudnya. Kita klikkan
Nah, otomatis dua-duanya ini sudah ada warnanya. Kemudian kita hilangkan dengan Ctrl D. Langkah berikutnya yang kita bisa lakukan membuat tagnya. Di sini sudah kita sediakan untuk mempercepat. Kita blok semuanya, kita copy, kemudian memanfaatkan pen, memanfaatkan horizontal tipe tool maksudnya. Di horizontal tipe tool ini kita pilih jenis fontnya. Di sini kita menggunakan Montserrat. Kita pilih warnanya, gunakan warna yang agak abu-abu tua seperti ini. Kemudian bisa kita klikkan di area kerja. Selanjutnya karena tadi sudah kita copy, gunakan Ctrl V. Kemudian gunakan Move Tool, Ctrl T, kita tarik seperti ini. Kalau sudah, bisa kita centang, taruh posisinya. Selanjutnya di sini kita bisa duplikat untuk layernya ini, klik kanan, duplikat layer. Hasil duplikatannya ini bisa kita blok, tulis tagnya. Selanjutnya bisa kita ganti font yang lain. Usahakan kalau mendesain itu jangan banyak menggunakan font, jadi cukup mungkin satu desain itu 2-3 font, jadi tidak terlalu ramai, terkesan simple untuk desainnya. Nah, kita gunakan ini aja, Headtense Wheeler. Kemudian di jaraknya ini kita buat agar tidak terlalu mepet. Kita buat miring di sini untuk karakternya. Terus kita perbesar fontnya, misalkan 250, kurang besar, kita perbesar kembali sedikit. Nah, seperti ini ya. Atau gunakan Ctrl T untuk memperbesar kembali. Kira-kira seperti ini cukup. Selanjutnya bisa gunakan klik kanan kembali, duplikat layer, taruh di bagian bawah. Kita duplikat, kemudian tulis tagnya. Di sini sudah kita sediakan, tinggal copy, kemudian masuk ke horizontal tipe tool kembali, kita blok. Nah, kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok. Untuk jaraknya kita buat auto. Nah, mungkin terlalu panjang ya. Kita cari yang lain. Kira-kira berapa nih? Nah, kira-kira 325 lah. Oke, sampai sini cukup. Kemudian kita hilangkan ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa perbesar dikit dengan menggunakan Ctrl T. Kita buat warna yang lain untuk bagian ini, inti dari pelatihannya ini. Kasih warna misalkan ungu tua. Kemudian yang bagian atasnya ini kita buat warna hijau seperti ini ya. Oke, selanjutnya di angle-nya ini bisa kita ubah sedikit, mungkin 75 ya angle-nya, jadi agak posisi gradasinya agak mojok seperti ini. Kalau sudah, mungkin bisa ditambahi stroke. Nilai stroke-nya kita kasih putih dengan nilai 25. Terus kasih drop shadow sekalian agar ada bayangan sedikit ya di belakangnya. Sudah oke. Selanjutnya kita bisa memasukkan gambarnya. Di sini juga sudah disediakan, tinggal menseleksi bagian gambarnya. Ini bisa kita zoom sedikit. Nah, seperti ini. Zoom, gunakan pen tool, kita seleksi.
seleksi seperti ini, kemudian klik kanan make selection, tinggal kita gerakkan pada area kerja. Nah, seperti ini ya. Kita perbesar dengan Ctrl T, tekan Shift agar ukurannya selalu proporsi, kemudian bisa dicentang kalau sudah. Selanjutnya mungkin kita bisa terangkan sedikit dengan menggunakan curves, terangkan seperti ini, kemudian mungkin di adjustnya juga kita ubah untuk levelnya, kita jamkan sedikit. Oke, kalau sudah kita bisa duplikat. Ya, duplikat gunakan Ctrl T, kita belokkan sedikit ini, centang ya, seperti ini. Mungkin kalau sudah cukup bisa kita gunakan elliptical marquee tool, kita ngasih bayangan untuk di belakang gambar jajannya ini. Klik kanan feather, kita kasih nilainya 100 mungkin. Nah, kalau sudah kita buat layer baru, ditaruh di belakangnya ini, kemudian warnanya kita buat hitam menggunakan pen bracket tool, kembali kita klikkan seperti ini. Nah, kalau sudah, hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Nah, kalau terlalu tajam bisa kita kurangi untuk opacity-nya. Nah, mungkin 75 seperti ini. Terus posisinya juga bisa kita geser-geser sedikit. Oke, kalau sudah, berikutnya kita bisa menggunakan tag yang bagian bawah ini. Kita duplikat ini, bisa gunakan Alt, kemudian klik kiri ditahan, otomatis dia akan menduplikat ke bawah. Selanjutnya copy kembali tagnya, gunakan horizontal tip, betul. Kita pastekan di sini. Oke, kemudian bisa kita enter. Nah, posisinya dibuat rata kiri, blok semuanya, gunakan rata kiri. Kemudian untuk jaraknya kita buat auto. Selanjutnya taruh posisinya di bagian sini, kita perbesar sedikit juga boleh. Untuk tulisan tim KKN ini perbesar. Oke, kemudian untuk warnanya bisa kita ubah hijau seperti ini. Nah, selanjutnya bisa mengasih stroke juga, kasih stroke warna putih. Untuk size-nya mungkin bisa gunakan 15. Nah, segini sudah cukup. Kasih drop shadow yang belakangnya dikit. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa duplikat kembali yang ini, tulis tag berikutnya. Nah, kalau sudah, bisa kita ganti fontnya, mungkin di blok ganti font biasa aja, Arial yang reguler biasa. Oke, kita bisa perkecil sedikit, Ctrl T, kita perkecil sedikit. Nah, seperti ini, bisa kita centang kalau sudah. Kemudian dikasih blok di bagian bawah ini, kita bisa menggunakan rounded rectangle tool, radiusnya mungkin dikasih 25 cukup mungkin. Nah, seperti ini, kita blokkan. Untuk roundednya kita kasih warna putih. Nah, putih seperti ini, jaraknya kita taruh agak ke bawah sedikit. Terus untuk tulisan alamat ini kita taruh atasnya. Nah, seperti ini, atur posisinya. Oke, kalau sudah, di sini bisa kita tambahkan, mungkin ada sponsornya di sini, sponsor. Kita duplikat ini, kemudian taruh di bagian atas, taruh atas layer yang paling atasnya objek ini ya.
kemudian tulis support by. Nah, mungkin ada sponsornya pelatihan ini, tinggal kita ngasih bagian bawah ini. Kemudian nah misalkan ini aja sponsor-sponsornya di sini. Kita tinggal duplikat. Bisa duplikat kembali yang ini. Nah, mungkin ini bagian tempatnya sponsor di sini. Nah, cukup di sini. Kemudian yang terakhir kita bisa menambahkan aksesoris. Ambilkan di custom shop tool. Di custom shop tool kita bisa gunakan aksesoris ini, mungkin face klik. Nah, seperti ini ya, kita buat aksesoris. Opacity-nya bisa kita kurangi sedikit. Gunakan ALT untuk menduplikat. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan aksesoris berikutnya. Gunakan custom lagi. Bisa pilih kira-kira yang mana dipilih. Ini kira-kira kita bisa manfaatkan tile 2. Seperti ini aksesorisnya. Kemudian mungkin kasih warna yang lain, warnanya agak abu-abu. Nah, seperti ini. Kita perkecil dikit. Ini hanya untuk mempercantik desainnya ya. Berikutnya bisa manfaatkan rounded. Ini kita bisa duplikat, kemudian dua-duanya ini jadikan satu. Klik kanan merger shape, jadikan satu, taruh di bagian sini, mungkin perkecil sedikit. Ini juga taruh sini, satu lagi taruh bagian ini. Mungkin cukup sekian ya, tinggal kita simpan file, save, terserah taruh mana posisinya, misalkan taruh sini aja. Backdrop ke pelatihan. Tinggal kita flatten image, jadikan satu, kemudian ambil JPEG-nya, file, save as JPEG. Oke, cukup sekian untuk tutorial desain kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Jika ada pertanyaan, kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.